Dia bilang yang kalian perlukan cuma sepatu yang nyaman untuk berjalan, pensil, dan buku catatan. Lucu juga nih. Sejarah tuh kayaknya jadi menarik ya sekarang ya. Entah karena lagi-lagi apa karena umur gua gitu ya. Jadi gua lebih suka loh. Sebenarnya juga nggak yakin amat akan suka sejarah karena aduh ngapain ya kita belajar tentang zaman kolonial gitu-gitu ya. Teman-teman, kalau sering menyimak Kepo Buku, akhir-akhir ini kita memang beberapa kali membahas buku-buku yang bertema sejarah. Nah, kali ini kita juga akan ngobrolin soal tema sejarah, tapi beda dari yang lain karena buku ini membahas tentang apa sih gunanya kita memahami sejarah. Buku ini buku yang udah lumayan lama dan dipilih oleh Mas Toto untuk diceritakan ke teman-teman Kepo Buku yang lainnya, baru kita diskusikan bersama. Langsung aja kita mulai. Oke, sekarang Mas Toto dong, lu mau pamer buku apa lo, dari sekian banyak buku yang lu beli tadi, Toto? Loh, itu mah belum dibaca. Kalau yang baru-baru aja dibaca. Kita baca buku yang mana? Gue pilih nih, gue bingung nih gue. Karena kemarin-kemarin gue gak ada yang baca buku ulang, ada yang baca buku yang ini. Kalau ngomong sejarah, ini tadi kita kan nggak tahu. Ini lo episode mau gimana? Ntar gue bilang yang tadi, kalau bingung yang tadi yang mana gitu. Ya nggak masalah. Kalau Toto bilang yang tadi, teman-teman itu berarti di episode sebelumnya. Ya, yang 2 tahun yang lalu maksudnya. Ini juga bukunya Cobham. Ini gue lagi baca ulang. Okay. Tapi gue bingung apakah kita pernah bahas atau enggak. Tapi gue lagi baca ulang bukunya A.L. Rose. Bener ngomongnya enggak? Rose. R-O-W-S-E. Ngomongnya gimana tuh? Judul aslinya sih, ini buku lama sih sebenarnya. Terbitan Cobham juga, Van. Favorit kita. Setelah kita dicuekin sama Gramedia, bagaimana jadi Cobham favorit kita? Enggak, Gramedia gue masih baca buku-buku lo. Gue malah belum pernah baca bukunya Cobham. Itu kan bisa-bisa kita ajar ledek-ledekan ya. Kita mah cinta semua penerbit. Kita cinta semua penerbit. Halo Bentang, apa kabar gitu ya? Bentang apa kabar? Mizan apa kabar? Mizan, sehat-sehat gitu, Mizan. Iya. Mizan. Bukunya A.L. ya, A.L. gitu, A.L. Rose gitu kan bahasa Indonesia gitu ya. Ada yang judul aslinya sebenarnya The Use of History. Apa guna sejarah? Nah, gue kan lagi belakangan ini karena kalau Rani bilang faktor umur gitu kali ya. Jadi lebih suka baca dan udah agak keseharian udah banyak berkutat dengan masalah-masalah yang sifatnya eksak gitu. Makanya gue di waktu-waktu di luar kerjaan, di waktu luar yang gue pelajari secara formal, gue akhirnya baca tentang sejarah gitu kan, baca tentang filsafat. Nah, ini salah satu buku yang menurut gue bagus karena gue bilang belakangan gue suka sejarah dan akhirnya gue tetap bertanya apa sih guna sejarah. Bingung kan? Karena setiap kali gue ngomong sama orang itu, orang bilang, ngapain sih mempelajari sesuatu yang udah mati? Aduh, kasihan amat ya. Bentar. Pause bentar aja. Bentar. Oke, silakan. Kenapa? Ada motor lewat. Oh, ada motor lewat. Di sini aja motor lewat. Masa dilarang-larang? Lu tendang tadi motornya ya? Iya, gue tendang. Oke, lanjut. Nah, apa guna sejarah? Jadi gue kan orang kadang-kadang kalau ngomong, kenapa sih lu suka sejarah gitu? Ada bahkan temen gue bilang, gue gak suka sejarah, ngapain mempelajari kisah-kisah orang yang udah mati. Wah, sadis amat gue bilang gitu. Padahal ini ya, tapi gue nggak bisa bilang kan, kita selalu cerita ya dulu zaman gue SMA, gue gak suka banget sejarah karena menurut gue sejarah itu kering banget gitu kan ya. Nah, si Rose ini malah lucu deh sebagai historian yang dari UK. Jadi ini buku lama sebenarnya, tahun 1962. Terus baru terbitnya 1931 dan baru diterjemahin. Ini juga secara edisi bahasa Indonesia sama Cobham mungkin udah 2014 diterjemahkan sih sebenarnya. Oke. Nah, ini gue baru baca lagi gitu. Bukunya sih warna coklat, agak-agak buluk bukunya di tangan gue gitu kan. Tapi gue menarik sih baca buku ini karena bukunya lumayan tipis. Cuma berapa ya? Cuma 230-an halaman kali ya. Jadi nggak gede-gede amat. Oke. Jadi dia tuh pertama bilang apa sih guna sejarah gitu. Nah, ini lucu kalau menurut gue. Dia tahu bahwa ya kita nggak meragukan lagi apa yang namanya, dia buka gini dengan cara bab 1 gitu, apa guna sejarah. Dia buka dengan beberapa paragraf yang bilang kita tidak meragukan apa kegunaan ilmu eksak gitu kan. Kegunaannya kan jelas-jelas fisika, kimia gitu. Tapi buat dia, ini lucunya adalah buat dia
dia sendiri, kalau kita kan dulu belajar sejarah, bosan belajar sejarah, apa gunanya belajar sejarah gitu kan. Tapi kalau buat dia justru dia malah meragukan manfaat dari saat-saat yang membosankan pada saat dia menghabiskan waktu di laboratorium fisika dan kimia. Oke. Jadi buat dia, buat apa gunanya ya bikin rumus-rumus yang nggak jelas gitu, rumus-rumus yang jumlahnya banyak, terus ada gunanya, nggak ada nikmatnya lagi gitu. Tapi justru dia bertanya gitu, apa sih gunanya kita punya pendidikan kimia, punya pendidikan matematika, kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau sejarah, dia merasa bahwa orang yang berpendidikan itu seharusnya dia tahu sejarah gitu. Jadi bahwa sejarah itu punya manfaat justru kalau kita sebagai seorang manusia gitu ya, lu harus tahu sejarah kalau menurut dia gitu. Karena kalau lu tercerabut dari sejarah, dia nanti banyak dikutip kayak Hitler, kayak siapa-siapa gitu ya. Mungkin di tahun-tahun itu memang biasa ke sana gitu ya. Dibilang justru kita akan sebagai rakyat pun nanti akan dibodoh-bodohin juga gitu, karena kita tidak tahu sejarah gitu. Nah itu yang pertama dia bilang apa guna sejarah. Jadi dia jelentrahin dulu apa yang namanya guna sejarah menurut pandangan dia. Kemudian dia juga bilang di bab kedua ada yang namanya kesenangan dalam sejarah ya. Kesenangan itu sih ini banget ya. Subjektif banget sih kalau menurut gue. Tapi dia bilang misalnya kalau lu jalan-jalan ke sebuah kota, setiap kota tuh kan ada hal yang unik gitu, indah sih. Tapi kalau lu tahu sejarahnya, misalnya lu ada tahu pada ada kejadian kota itu dirusak sama kejadian barbar, lu akan bisa mengapresiasi keindahan kota itu menjadi lebih baik lagi kalau lu tahu sejarahnya gitu. Benar Banget kan ya. Ada sisi lain sebenarnya, misalnya kayak oke lah lu jalan-jalan ke luar negeri, misalnya jalan ke Jepang, atau orang lu pernah ke Jepang gitu, pernah di Jepang gitu kan. Lu di Kyoto misalnya kayak gitu kan keren gitu. Atau lu pernah di Bangkok misalnya kayak gitu kan, dan lu bilang bahwa kebanyakan muslim yang ada di Bangkok itu tinggal di daerah-daerah aliran sungai, bener gak? Lu pernah bilang gitu kan? Iya betul. Karena kan dulu para pekerja itu memang berasal dari daerah muslim di selatan. Nah, menarik ya. Menjadi menarik kan? Kenapa akhirnya gue bisa relate ketika gue di Bangkok, masjid itu juga dekat situ tuh, dekat aliran sungai kecil. Apakah ada dari situ ternyata banyak tuh daerah-daerah muslim. Apakah karena begitu? Nah ketika lo ceritain gitu relate, dan apalagi kalau tahu sejarahnya, nah itu menjadikan kita tuh punya apresiasi tersendiri dalam kota itu gitu kan. Nggak sekedar indah, tapi ada cerita di balik itu. Nah itu dia bilang salah satu kesenangan dalam kita mempelajari sejarah, kata dia gitu sih. Jadi menariknya gitu. Kemudian bab 3, nah ada lagi nih dia bilang di bab 4 langsung ya. Bab 3 tuh tentang sejarah sebenarnya, dia menjelaskan apa sejarah kayak gitu-gitulah. Sebenarnya agak-agak ada pengulangan di bab 1 kalau menurut gue. Tapi bab 4 ini dia bilang sejarah tuh sebenarnya sains apa seni sih? Sejarah itu apa? Sorry. Sejarah itu sains apa seni? Gitu. Oke. Nah, sebagai sebuah ilmu yang sifatnya, karena sains itu kalau menurut dia cenderung orang bilang bahwa sesuatu yang sifatnya pasti kan, padahal sejarah itu mempelajari salah satu sifat tentang manusia, dan manusia itu kan nggak pasti gitu. Dia bilang gitu kan, perilaku manusia tuh nggak bisa diprediksi segala macam gitu. Nah tapi dia juga menyadari bahwa kalau sejarah dipisahkan dari sains, nantinya jadi sangat mungkin salah satunya adalah subjektif gitu kan. Makanya zaman dulu ketika orang sejarah, misalnya kalau di kita gitu ya, sejarah tuh tercampur dengan yang namanya cerita, belum nggak sih? Kalau kita misalnya sejarah babat tanah Jawa gitu kan, itu kan salah satu kitab dalam tanda kutip sejarah juga kan. Tapi kan tercampur dalam cerita daripada fakta sejarahnya itu sendiri gitu kan ya. Nah, dia juga cerita, tapi kata dia gitu, kalau cuman sains juga, sejarah itu jadinya akan kering. Nah tadi gue relate banget tuh sama Stephen yang tadi bilang sejarah Majapahit yang ditulis sama siapa? Pak Heru tadi, si Herald van der Linde tadi kan tentang Majapahit. Nah mungkin itu salah satu penulis sejarah yang juga menurut dia harus halus gitu, yang punya rasa seni juga, sehingga orang bisa tahu ceritanya gitu. Tadi Van bilangnya sejarah naratif gitu tanpa menghilangkan bentuk sainsnya sendiri gitu kali ya. Nah terus dia bilang di bab lain dia ada bab pemikiran sejarah. Gue belum begitu ngerti tentang insight di pemikiran sejarah, tapi yang pasti yang gue dapetin adalah di bab ke-6 itu ada sejarah dan pendidikan. Nah gitu dia bilang tuh,
pendidikan itu penting banget mempelajari sejarah, karena tadi dia ulang lagi, kalau orang tercerabut dari sejarah, dia menjadi tidak tahu bagaimana ngambil keputusan di zaman sekarang gitu. Dan kita sebagai rakyat juga yang terjadi adalah kita bisa dibodoh-bodohin sama penguasa juga kalau kita tidak tahu sejarah. Itu ada benarnya juga sih kalau menurut gue. Jadi dia ngutip ada beberapa tentang Hitler, tentang kayak gitulah ya. Menurut gue bagus banget sih. Ya bab ke-8 sejarah dan budaya, dia nyangkut pautkan dengan antara kegunaan sejarah dan kesenangannya lagi. Jadi dia menurut gue sih agak ada beberapa yang hampir sama dengan kesenangan dalam sejarah di bab 2 sih gitu. Nah bab ke-8 menurut gue bagus, tapi yang ini sangat, karena dia orang Inggris ya, jadi sangat, kalau buat lu orang Asia sangat tidak bukan tidak relevan ya. Dia hanya mengutip tentang preferensi dan resensi yang perlu lu baca ketika lu belajar sejarah, terutama kalau dia kasusnya ada sejarah Inggris. Tapi ada satu insight yang gua tangkap dari dia. Pertama adalah lu harus punya referensi yang bagus. Kedua, lu harus punya buku catatan. Itu penting banget dalam belajar sejarah, kata dia gitu kan. Dan kemana-mana lu kalau emang mau lihat, ngomong sama penduduk lokal segala macam, ya lu catat. Itu cara belajar sejarah yang baik, kata dia gitu. Jadi lu punya referensi yang bagus, bisa baca peta juga. Nggak tahu zaman sekarang apakah kita masih bisa baca peta setelah kita cuma bisa GPS. Kalau nggak di GPS kita bingung 7 keliling gitu kan. Terus ada juga yaitu buku catatannya, lupa kemana-mana lu catat apa yang lu baca, apa yang lu dialogkan dengan orang kayak gitu. Dia bilang gitu. Nah itu apa guna sejarah. Buku ini klasik banget ternyata ya. Oh buku klasik itu ternyata. Karena gue menemukan edisi awalnya yang dari tahun 1946 itu gue temuin di Internet Archive. Hak cipta umum apa namanya? Gue nggak tahu, tapi gue kan paling suka ngelihat website yang namanya archive.org. Jadi arsip-arsip dari masa lalu. Nah ini ada salah satu bukunya, ya salah satunya adalah buku Use of History ini gitu loh. Ini malah edisi yang tahun 46. Dan sumbernya diambil dari Digital Library of India. Nah buku ini sebenarnya kalau di Kobam ya ada, ini kan apa guna sejarah yang penerbitnya sama Kobam ya bahasa Indonesianya ya, Elros. Ini juga ada satu yang layoutnya hampir sama dengan ini, yaitu apa itu sejarah, yang authornya atau pengarangnya adalah H.K. ya. Itu juga bersama tuh, tapi gue belum selesai baca itu gitu. Tapi ya menarik sih sebenarnya, karena gue kadang-kadang pengen tahu apa sih kenapa gue tiba-tiba suka sejarah gitu. Dan bukunya nggak tebel-tebel amat sih ini. Iya, makanya nggak tebel-tebel amat, cuma 230-an halaman lah gitu. Iya, yang ini 245-an gitu. Gue malah lebih tertarik ada bab terakhir ini, nggak tahu kalau di versi terbitan terjemahannya Kobam itu apa judulnya apa? How to Teach Yourself History. Oh, itu pengarangnya dia juga? Enggak, di bukunya ini Rose. Ada nggak sih itu di bab terakhir How to Teach Yourself History? Oh, oke. Nah si Rose ini dia tadi tentang sejarah dan pendidikan yang perlu juga dicatat ya, dibilang sebenarnya lu harus tahu sejarah. Jadi apapun yang lu pelajarin sebenarnya, kalau dia bilang ya gitu ya, yang gue tangkap dari dia, lu harus juga belajar tentang sejarah ilmu yang lu pelajarin. Jadi kalau gue jadi mikir gini, kalau gue seorang matematikawan gitu ya, seorang orang yang suka matematik, ya lu belajar tentang sejarah matematik dong, bagaimana matematik dari awal sampai akhir gitu. Makanya gue bisa relate ketika banyak hal-hal tertentu gitu ya, disiplin-disiplin tertentu gitu ya, ada mata kuliah khusus tentang sejarah loh, sejarah mata kuliahnya sendiri gitu, sejarah misalnya sejarah matematik, sejarah kalau dipikir kenapa gitu ya, sejarah lu belajar musik yang dalam gitu ya, lu belajar sejarah musik gitu sendiri gitu. Nah ternyata ada hubungannya sih, sebagaimana lu akhirnya tahu alurnya sehingga lu lebih apresiasi terhadap ilmu yang lu saat ini pelajarin gitu. Ekonomi teman-teman gue dulu belajar namanya sejarah pemikiran ekonomi gitu. Mungkin ini mungkin yang menyebabkan gue jadi agak-agak trauma dengan matematika kali ya, cari pembenaran. Karena dulu kalau ada rumus ini gue bilang ini maksudnya dari mana sih, asalnya dari mana, kenapa bisa muncul teori enggak pembenaran aja. Tapi gue sebelum ke Stephen, gue langsung ke chapter 8 yang versi India ya. Versi tahun 1946.
Centralnya itu apa dia kalau dia? Belajar secara otodidak atau apa? Otodidak bukan? Ya. Oh, belajar secara otodidak ya. Karena di sini judul Inggrisnya adalah How to Teach Yourself History. Iya, kalau di sini belajar secara otodidak, ya sama lah ya. Betul. Iya, dia bilang yang kalian perlukan cuma sepatu yang nyaman untuk berjalan, pensil dan buku catatan. Iya. Ya syukur-syukur kalau bisa ke sebuah negara yang bagus gitu ya, atau di daerah-daerah sekitar lo gitu yang bisa lo lihat sejarah. Lucu juga nih. Iya kan, sejarah tuh kayaknya jadi menarik ya sekarang ya. Entah karena lagi-lagi apa karena umur gua gitu ya, jadi gua lebih suka sejarah. Enggak juga, Von. Bukan faktor umur sih, Tok. Gue ngebelain lo kali ini. Atau mungkin karena lagi-lagi selalu kita diskusikan sekarang itu kita punya akses banyak tentang storytelling, jadi lebih menarik kan. Itu dia mungkin balik lagi ke storytelling, balik lagi ke multimedia, balik lagi ke banyak orang yang ternyata kita berhubungan dengan banyak orang, kira bisa menceritakan sejarah dengan menjadi lebih menarik gitu aja kali ya gitu. Betul banget. Dan makin besar keinginan orang untuk melihat ke akar atau ke roots-nya dia gitu. Iya betul bisa jadi. Cuma nggak mau sekedar terima aja, tapi mau tahu ini kenapa sih dulu. Jadi gini, gue belajar ini misalnya dari ada banyak komunitas-komunitas sejarah di Jakarta yang kalau lagi weekend tuh keliling loh. Dengan ada satu pemandu, terus keliling, terus nanti cerita. Dan kadang spesifik, gue pernah lihat di YouTube tuh ada sejarah kereta api loh, Ran. Bukan komunitas kereta api ya bahkan ya, komunitas sejarah kereta api. Jadi dia bisa nemuin stasiun kereta pertama tuh di Jawa tuh sebenarnya bukan sesuatu yang saat ini tulis. Dia bilang ini sebenarnya ini buktinya. Dia benar-benar ya. Kalau tadi berhubungan dengan butuh sepatu enak, nah ini yang dilakukan oleh komunitas-komunitas itu sebenarnya kan nelusurin jalan. Ada yang nelusurin jalan di Jakarta sehingga dulu nih jalan, terus dia punya peta Belanda zaman dulu. Ini lu persimpangan yang dulu bikin bingung. Dan ada YouTube ya gitu. Maksudku menarik juga ya sejarah kayak gini ya. Menarik. Seru. Gitu. Malah kalau ngomong soal sejarah kereta gitu, misalnya di Indonesia tuh ada ternyata. Jadi ada. Betul. Di Jepang tuh ada kan komunitas pencinta kereta gitu. Tapi di sini ternyata ada yang bahkan begini nih. Gue tuh nggak salut banget. Mereka bisa tahu ini jenis kereta apa, asalnya dari mana, mesinnya apa gitu, dulu sejarahnya gimana. Jadi kayak misalnya ada teman gue yang bisa bilang, kalau kereta yang ini nih, kalau gue lihat bodinya, nomornya segala macam, ini dulu dibawa dari Jepang, bekas dipakai di Tokyo Line misalnya, atau di Shibuya Line. Terus nanti dipindah ke sini, nanti gila, gue bilang lo buat apa? Tapi buat dia menarik gitu loh. Iya, buat dia menarik, dan kadang-kadang kita bisa nggak tahu ya, kadang-kadang insight itu datang belakangan sih, kadang-kadang. Betul. Pada saat usia sudah tua ya. Betul. Dan kadang-kadang betul aja gue sih. Jangan gitu, ada anak muda pencinta sejarah di sini. Jadi buku ini cocok untuk dibaca siapa aja nih? Kira-kira Mas atau mau rekomendasikan untuk pendengar Kepo Buku? Kalau gue bilang buat orang yang sampai sekarang bingung mungkin sejarah itu buat apa, mungkin perlu baca buku ini kali ya. Gue sih merasa buku ini masih agak terlalu akademis sih, Van. Cuman kalau menurut gue buat orang yang pengen tahu tentang sejarah, bukan tahu tentang sejarah, kenapa sih gue harus belajar sejarah, mungkin buku ini harus dibaca gitu. Salah satunya itu, bukunya dulu kita pernah bahas bukunya Kunto Wijoyo, Pengantar Sejarah, walaupun itu sebenarnya buku kuliah. Tapi menurut gue bagus ketika Kunto Wijoyo juga bilang bahwa sejarah itu gak cuma angka gitu, gak cuma tahun, kan gitu kan ya. Tapi kalian ngomong dulu ya, bentar aja, 2 menit. Apa cerita di balik itu sebenarnya yang penting kan. Nah, buku ini buat siapa, Van? Kalau buat gue sih buat semua ya. Buat mahasiswa ilmu sosial, ilmu sejarah udah pasti kan ya. Itu sih mungkin udah jadi bacaan mereka gitu. Tapi buat kalau dilihat dari bahasanya sih sebenarnya nggak terlalu sulit gitu ya. Buat semua orang kali, Van. Buat yang pengen tahu sejarah dan bagaimana sejarah itu bisa mempengaruhi orang gitu kan, dia bisa mempengaruhi keputusan kita, mungkin buku ini bagus juga gitu. Gitu kalau menurut gua. Makanya ada pentingnya kali ya. Gua agak kebuka tentang sejarah dan pendidikan karena menurut dia penting itu mempelajari sejarah. Dan kadang gua mikir walaupun lu belajar matematika, walaupun lu belajar fisika, walaupun lu belajar biologi mungkin gitu kan, penting juga mempelajari sejarah. Nggak cuma sisi eksaknya doang, tapi sejarahnya kenapa sampai begitu gitu kan. Ada pentingnya kita tahu Charles Darwin tuh, mungkin kalau lu orang biologi gitu kali ya, gue cuma bayangin ada pentingnya kita tahu sejarahnya Charles Darwin itu sebagai sebuah biografi daripada sekedar tahu tentang teori evolusinya aja gitu kali, atau konteks ketika
Darwin saat itu ada, konteks masyarakat saat itu ada. Menurut gue sih keren gitu. Jadi ilmu tuh nggak benar-benar kering kalau menurut gue sih. Apalagi ilmu sosial ya gitu kan. Kita belajar tentang teori ekonomi, ya penting juga sih mempelajari sejarah ekonomi gitu. Indonesia misalnya zaman dulu, kenapa kita ada ekonomi berdikari gitu, apa sih yang melatari konteksnya saat itu. Menurut gue sih penting sih buat ngerti gitu. Gitu. Wow, keren ya. Padahal 2 menit terakhir gue hilang ngambil pesanan nasi goreng. Waduh, lu jam berapa? Jam segini masih makan? Jam segini udah puasa aja udah. Oke, tadi kan dari perspektif gua sama Toto lah kebanyakan yang cerita ya. Tapi Van, gua ngelihat lu belakangan ini banyak minat sama buku sejarah, Van. Iya. Kenapa, Van? Itu apa, Van? Karena apa ya? Karena mungkin ketemu buku. Kata umur. Oh enggak ya? Karena ini ketemu aja sama buku sejarah yang menarik, yang asik gitu ya, yang menarik. Dan aku kayak apa ya? Sebenarnya juga nggak yakin amat akan suka sejarah karena aduh ngapain ya kita belajar tentang zaman kolonial gitu-gitu ya. Tapi ketika terpapar dengan fiksi sastra Indonesia tentang kolonial misalnya dari Akabanu, jadi kita jadi terpapar nih dengan gimana sih situasi zaman lampau itu, zaman kolonial gitu. Nah dari situ mungkin terbawa ya, jadi pengen tahu juga gimana sih sejarah yang aslinya gitu, yang mendasari kisah-kisah tersebut gitu. Gitu. Oke. Dan menariknya tuh kayak apa ya? Sekarang tuh juga banyakan wisata tuh jadi ajang cari walking tour juga ya, jadi seru. Wisata sejarah gitu, Van. Wisata sejarah. Oke. Di Ambon sendiri ada nggak? Nih, kayaknya nggak ada deh. Padahal sejarahnya banyak di Ambon. Iya, sedih nih. Sejarah di Ambon banyak, Van. Dulu aja kali gak jalan-jalan. Tahu lu sibuk mulu sih jualan lu. Tapi ngomong tentang sejarah tuh kayak tadi Steven bilang tentang ACC gitu ya, salah satu channel YouTube ya. Itu emang bagus ya, Van ya. Dia mungkin kebanyakan saat ini gue lebih lihat dia ke candi, ke peninggalan arkeolog gitu kali ya. Tapi itu juga menarik gitu, sampai dia tahu ini seharusnya di candi ini udah rusak nih, seharusnya dia ada 2 lagi gitu. Terus dia bisa ceritain sebenarnya dari pembabakan candinya seharusnya kalau begini tuh dari sini tuh ini tentang kok keren banget sih ada orang bisa ngerti kayak gitu. Gue juga bingung, tapi menarik sih gitu. Jadi kadang-kadang menyelipkan dengan ada kartun-kartunnya gitu ya. Iya. Dia seorang komikus, Bang Rani Mas Toto. Oh. Memang dia ilustrator ya, jadi keren gitu. Okay. Jadi kadang-kadang selipin kayak gitu. Dan buat lo yang mungkin merasa sejarah tuh hanya mikirin kisah-kisah zaman yang jauh, zaman dulu gitu ya, kayak zaman Majapahit, kalau Gajah Mada gitu kan ya. Tapi sebetulnya coba deh lihat di internet, terutama anak-anak generasi sekarang ya, yang anak-anak mudanya ya, itu banyak minat. Jadi gue taunya gini, gue punya temen yang usianya ya usia anak Gen Z lah ya. Dia itu gue pergokin, jadi gue ngelihat dia lagi asik banget tuh kan di nonton YouTube gitu ya. Ternyata dia lagi baca kanal storytelling mengenai sejarah. Dan sejarah itu nggak jauh-jauh ke belakang. Misalnya, gue kaget loh, ada yang misalnya storytellingnya tentang gue nggak tahu nih, Toto masih ingat nggak? Kisah Ari Hanggara. Waduh, tahu. Iya kan? Tahu bang. Ari Hanggara tuh seorang anak yang disiksa orang tuanya itu tahun berapa gue lupa, 80-an 90-an gitu kali ya. Oh, lebih ini kali, lebih mungkin 80-an akhir kali ya. 80-an akhir ya. Oh kayaknya ya Ari Hanggara. Sampai dibikin film ya, jadi miswar jadi bapaknya. Ingat ya lo? Oh iya bener. Nah, itu kan juga sejarah sebetulnya gitu loh. Terus sejarah betul. Gue sempat sekali ngulas. Jadi gue kan punya satu kanal podcast alternatif lah yang benar-benar kalau lagi pengen gue ngomong di situ, tapi isinya storytelling semua gitu ya. Nah, gue ngebahas soal, gue nggak tahu, lu pernah dengar nggak nama Cut Zaharafona?
Sejarah fauna nggak tahu, gue lupa kali ya gue ya. Steven pernah denger nggak Cut Zahara Fauna? Kalau nggak salah pernah dengar di podcastnya Bang Rane yang dia ngeprank satu Indonesia. Yoi. Jadi Cut Zahara Fauna itu ngeprank para petinggi-petinggi Indonesia termasuk Wakil Presiden Adam Malik, Pak Harto juga hampir diprank. Ketika dia itu dikenal dengan dia mengandung dan anaknya itu katanya bisa baca Quran dari dalam perutnya. Oh iya benar. Terus benar-benar kedengaran orang lagi baca Quran. Oke. Jadi terkenal tuh bahkan sampai Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Pakistan tuh juga katanya kena prank. Justru yang curiga sama pranknya itu adalah Ibu Tien Soeharto. Terus kemudian diusut, yang berhasil ngebuka prank itu adalah, ini satu lagi nih Tok. Lu pernah dengar nama Dr. Herman Susilo nggak Tok? Herman Susilo tahu dong. Herman Susilo bukannya yang punya. Loh, kenapa ketawa? Zaman dulu. Iya, yang apa namanya di TVRI itu kan? Di TVRI. Nah, yang dia punya alat peraganya gitu kan? Ini bener nggak ya? Iya, yang cerita tentang kesehatan. Nah, Dr. Herman Susilo itu dulu tentang kesehatan. Dr. Herman Susilo itu kepala dinas kesehatan di Jakarta. Oh, oke. Dia yang berhasil ngebongkar tuh tentang si Cut Zahara Fauna yang ternyata memang ngibul dan ternyata dia pakai tape kecil ditaruh di balik perutnya. Jadi orang udah kadung, Masya Allah gitu loh. Ini ada bayi di perut masih bisa ngaji. Gue bilang bayi di perut masih bisa ngaji, kapan sempatnya ngaji gitu loh. Gitu. Tapi itu sejarah gitu loh. Nah, gue ngeliat kecenderungan anak-anak muda sekarang udah mulai tertarik sama sejarah. Dan ini mungkin ada hubungannya ya dengan generasi-generasi yang memang selalu ingin melihat ke heritage mereka, cerita-cerita awal mereka, cerita-cerita masa lalu mereka. Dan itu diceritain sama Mas Faisal di bukunya tuh, Generasi Kembali ke Akar. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Dan juga ada teori-teori generasi yang bilang bahwa anak-anak muda sekarang kan cenderung ada kayak mundur lagi 10 tahun gitu loh. Siklus 10 tahunan di mana anak-anak itu akan kembali melihat ke belakang gitu. Oke. Itu menarik. Jadi memang sejarah itu menarik dan mudah-mudahan sih buku-buku seperti ini membuat orang jadi tertarik ya. Tapi satu catatan lagi buat gua adalah bukunya Rose ini kan buku lama ya. Dari tahun 46. Dan banyak buku-buku lama yang masih bisa kita kasih dijadiin patokan untuk keadaan sekarang gitu loh. Salah satunya yang paling sering kita bahas dulu adalah How to Read a Book. Oh iya, itu buku datang. Iya kan? Itu buku tahun berapa ya sebenarnya How to Read a Book tuh? 70-an. 70-an ya? Iya. Tuh gue cek lagi. Martin J. Adler. Iya, tahun 70-an. Tahun 70-an ya, 1972. Iya. Dan itu kan banyak dijadikan buku pegangan untuk anak-anak sekolah di zaman dulu gitu ya, di Amerika gitu. Dan itu sangat masih relevan gitu loh. Bagaimana sih lo menyukai sebuah buku. Nah, Kobam nih banyak ngambil buku-buku lama begini ya, yang segmen-segmen yang nggak pernah disentuh sama orang lain gitu loh. Mudah-mudahan How to Read a Book juga diterjemahin sama Kobam nih. Iya sih. Halo Kobam. Ya wes kalau begitu. Itu bukunya Toto. Ada yang mau ditambahin nggak? Udah itu aja. Jangan nambah. Nanti kebanyakan. Oke. Iya sih. Jam segini emang udah nggak boleh makan sih sebenarnya. Apa hubungannya coba? Oke. Dan teman-teman, itu tadi obrolan tentang sebuah buku terbitan komunitas bambu, Apa Guna Sejarah, karya A.R. Rolls. Makasih banyak buat yang udah dengerin sampai di titik ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu di episode berikutnya. Kritik, komentar, atau saran bisa dikirimkan ke tim kepobuku@gmail.com atau juga melalui Instagram kita di kepobuku. Silahkan DM kita di situ, tentu akan kita usahakan untuk selalu membalasnya. Atas nama Toto di Singapura dan Steven di Ambon, Rane Hafid pamit. Assalamualaikum.